Saya harap nanti pada saat di sesi tanya jawab kita bisa lebih aktif ya Pak ya. Oke. Nah hari ini pagi ini kami dari BPJS akan menyampaikan mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ada yang tahu Pak kira-kira jaminan sosial itu apa? Saya bawa ada 5 souvenir Pak. Nanti Bapak yang aktif ya Pak Abu ya, kita akan berikan kenang-kenangan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ada yang tahu kira-kira jaminan sosial Pak? Tidak ada yang tahu ini berarti Bapak ya. Kalau saya bilang BPJS, kira-kira ada yang tahu nggak Pak? Apa? Sebagian tahu. Apa Pak kira-kira Pak? Nah, kesehatan. Terus ada lagi? Kalau BPJS Ketenagakerjaan berarti belum ada yang tahu ya Pak ya? Oke, begini Pak. Di negara kita ya, kita kenalan dulu apa sih BPJS itu ya. Di negara kita di Indonesia ini ada 2 penjamin, ya, ada 2 jaminan sosial. Yang pertama adalah BPJS Kesehatan, yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Ya, bedanya apa Pak? BPJS Kesehatan ini jaminan sosial digunakan untuk memberikan perlindungan masalah kesehatan. Jadi Bapak, saya semua yang ada di sini ini, ya, itu punya BPJS Kesehatan yang fungsinya kalau misalkan terjadi resiko sakit, negara itu yang tanggung Pak. Jadi sebenarnya kita semua warga negara Indonesia, Bapak saya, itu sebenarnya sudah diberikan fasilitas oleh negara, tinggal kita pakai. Kalau sakit itu ada BPJS Kesehatan. Kalau sebagai pekerja, Bapak di sini sebagai pekerja, nelayan, kalau terjadi resiko itu ada BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung. Nah, sekarang saya tanya, sebagai nelayan, kira-kira resiko pekerjaan yang bisa terjadi ke Bapak apa saja Pak kira-kira? Banyak Pak. Banyak. Bisa sebutkan Pak kira-kira? Bisa. Apa? Kalau jatuh. Oke. Lama di air. Mungkin bisa keluar Sambar petir. Hilang mungkin. Nggak bisa dengar. Betul. Sekarang saya tanya, kalau resiko itu tadi terjadi ke Bapak, ya, Bapak kira-kira sudah persiapan apa Pak? Persiapan untuk Supaya, ya, kalau misalkan Bapak nggak punya apa namanya jaminan sosial, kira-kira apa yang akan terjadi Pak? Ya jual barang. Ada yang hutang, ada yang mungkin ini ya, apa namanya keluarin tabungan, ada yang jual motor dan lain sebagainya. Kalau punya Pak. Nah, sebenarnya Pak, di sini ini Bapak sebagai pekerja informal, ya, saya bilang di awal tadi, Bapak itu sebenarnya sudah punya fasilitas yang bisa digunakan. Seandainya Bapak terkena resiko, itu yang mengcover itu sudah ada Pak. Tinggal Bapak ini mau aktifkan atau enggak gitu loh. Jangan sampai kalau misalkan Bapak sebagai apa namanya tulang punggung keluarga, nauzubillah Pak kena resiko di laut atau di darat, terus Bapak harus berobat, biayanya tinggi, yang rugi siapa? Sendiri Pak. Bapak rugi sendiri. Ya. Bapak nggak kerja karena sakit, habis itu masuk rumah sakit, setelah itu harus bayar biaya rumah sakit. Ya yang ngasih istri duitnya siapa Pak? Si Pak. Oke, ya itu kalau misalkan kondisinya Bapak masih sakit kecelakaan kerja. Lain lagi kalau seandainya nauzubillah dipanggil sama Yang Maha Kuasa Pak, Bapak tulang punggung keluarga. Istri yang biayai siapa? Yang ngasih nafkah? Dan suaminya masalahnya nggak ada Pak. Orang meninggal. Suaminya meninggal ini. Lagi. Oke, istrinya yang pertama nggak ada yang menafkahi. Anaknya kalau masih sekolah, yang biayai sekolah siapa? Suami kedua ya. Oke. Oke, kembali lagi Pak. Di sini ya Pak, jaminan sosial ini memberikan perlindungan untuk Bapak pada saat bekerja. Ya, Bapak bekerja sebagai nelayan itu sebenarnya sudah ada yang mengcover kalau Bapak terjadi resiko kecelakaan kerja. Kemudian kalau misalkan nauzubillah terkena resiko meninggal, itu istri atau anaknya pun juga kita berikan perlindungan Pak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk santunan kematian yang pertama. Yang kedua, untuk anak yang masih ditinggalkan itu ada jaminan, ada beasiswa. Ya, jadi Pak, BPJS Ketenagakerjaan ini atau dulu namanya Jamsostek, kita punya program yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Sesuai namanya, jaminan kecelakaan kerja ini adalah jaminan yang kita berikan kepada Bapak, ya, yang fungsinya memberikan perlindungan pada saat Bapak sedang bekerja.
tentunya bekerja di sini sebagai nelayan, profesinya Bapak sebagai nelayan, ya. Kecelakaan kerja itu bagaimana sih Pak caranya Pak, sistemnya? Jadi kecelakaan kerja itu kita berikan tunjukan untuk Bapak terhitung mulai dari Bapak berangkat kerja dari rumah, perjalanan ya dari rumah ke tempat kerja, kemudian pada saat Bapak bekerja sampai Bapak pulang lagi ke rumah. Kalau dalam 3 tempat ini resiko ini terjadi Pak, itu Bapak sudah tercover oleh BPJS Tenagakerjaan. Ya, nah saya tadi di awal tanya pekerjaan nelayan apa saja selain di laut? Sudah pasti di laut Pak, sebagian besar pasti di laut. Ya, kalau di darat pekerjaan nelayan kira-kira apa Pak? Perbaiki jaring, belanja perlengkapan kapal, bikin perahu, ya kan? Misalkan ngantar ini apa namanya tangkapan ya, ngejual tangkapan misalkan. Nah itu kan juga pekerjaan. Kalau Bapak pada saat melaksanakan pekerjaan terjadi resiko, sedangkan Bapak belum punya jaminan, nah ini yang repot Pak. Ya, di belakang kita ini, ya istri kita, ya anak juga ada yang perlu kita berikan manfaatnya, gitu loh ya. Nah kembali lagi jaminan kecelakaan kerja. Jadi ketika Bapak bekerja dari rumah ke tempat kerja, selama bekerja sampai pulang lagi ke rumah, itu nanti akan kita cover Pak, seandainya terjadi risiko. Bentuknya cover apa Pak kira-kira? Yang pertama ada biaya pengangkutan. Jadi kalau Bapak kecelakaan kerja di darat misalkan misalkan beli perlengkapan buat melaut ya, ke toko atau ke pasar, terjadi resiko di jalan misalkan, kecelakaan di jalan, keserempet jatuh. Nah itu nanti kita cover ya. Biaya segala bentuk biaya yang timbul di situ akan di cover oleh BPJS Tenagakerjaan. Ya, biaya pengangkutan 5 juta di darat. Kalau di laut itu nanti biaya pengangkutannya beda lagi. Di laut itu 2 juta. Ya. Itu yang pertama. Jadi biaya yang timbul di situ pengangkutan di darat ataupun di laut akan ditanggung oleh BPJS Tenagakerjaan. Maksudnya pengangkutan ini apa sih Pak? Pengangkutan ini Bapak kecelakaan di jalan, dibawa rumah sakit, ya, naik ambulan, naik taksi, naik becak, naik ojek, biaya yang timbul kita ganti. Maksudnya di situ. Di laut misalkan kecelakaan, ya, pas nyari ikan dibawa ke darat, bentuk apa namanya? Biaya yang timbul itu nanti juga kita cover. Maksudnya di situ biaya cover biaya penanggulangan, ya itu akan kita cover semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi risiko kecelakaan kerja, kemudian dirawat di rumah sakit itu nanti akan melayani Bapak ya. Itu nanti unlimited Pak biayanya Pak. Jadi nggak ada batas. Berapapun nominalnya ketika itu kecelakaan kerja dirawat di rumah sakit itu akan di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nggak ada batas, nggak ada limit. Maksudnya limit di sini dibatasi Pak. Katakanlah di rumah sakit mentoknya 20 juta misalkan. Nah kita nggak ada. Jadi berapapun nominalnya akan dibayar oleh BPJS Tenagakerjaan. Itu yang manfaat yang kedua. Yang ketiga ada manfaat namanya STMB. STMB ya Pak, jangan STMJ ya Pak ya. Nanti takutnya Pak saya mau STMJ. Oh, nggak ada STMJ ya. STMB atau sementara tidak mampu bekerja. Sementara tidak mampu bekerja itu kayak gini Pak. Ketika Bapak bekerja sebagai nelayan, kemudian Bapak terkena resiko ya, sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit, artinya kan Bapak nggak bisa bekerja ya Pak ya. Kalau nggak bisa bekerja artinya tidak ada pemasukan di situ. Nah, BPJS dengan manfaat STMB ini dia memberikan ganti gaji Pak. Ya, jadi kita ketika nanti tenaga kerja ini terkena resiko kecelakaan kerja, dia dirawat di rumah sakit, dia harus nginep di rumah sakit, rawat inap, dia tidak bisa bekerja, kita ganti gajinya Bapak sesuai yang dilakukan ke kita. Itu minimal 1 juta Pak. Ya, 1 tahun pertama kalau misalkan terjadi resiko kita ganti 1 juta. 1 tahun berikutnya kalau misalkan masih sakit kita ganti setengahnya. Ya, kalau nggak sampai setahun proporsional nanti ada perhitungannya. Ya, itu yang manfaat ketiga. Kemudian manfaat yang keempat, ya, kalau bicara kecelakaan kerja itu ada 3 kemungkinan Pak. Kemungkinan sembuh tapi cacat. Yang ketiga, Bapak yang bilang ya, bukan saya, meninggal ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kecelakaan kerja sembuh, oke, ya, biaya rumah sakit, biaya pengangkutan kita ganti semua, termasuk STMB. Ya, kalau misalkan Pak kecelakaan kerja Pak, saya kecelakaan kerja, saya waktu benerin perahu Pak, tangan saya mungkin kena terluka atau sampai diamputasi. Nah itu nanti juga ada santunannya Pak, namanya santunan cacat. Cacat itu terbagi ada 3.
cacat total tetap, sebagian anatomis dan cacat fungsi. Ya, intinya kalau misalkan Bapak bekerja, kecelakaan kerja dari atas sampai bawah terjadi cacat ya, sebelumnya normal tentunya, kemudian pas kecelakaan kerja jadi cacat, itu nanti juga ada santunannya sendiri. Ya, contoh, misalkan sebelum kecelakaan kerja tubuh kita normal, tangan ya, tangan ini normal misalkan. Setelah kecelakaan kerja tangan ini nggak bisa digerakkan atau mungkin nggak bisa menggenggam. Nah ini prosentase cacatnya juga kita berikan santunan. Ya, termasuk kalau misalkan ada yang diamputasi, ruas jari pun hilang, itu nanti juga ada perhitungannya untuk santunan cacat. Apalagi sampai cacat total tetap, nggak bisa ngapa-ngapain, stroke ya, atau sampai kehilangan, mohon maaf, kehilangan dua kaki, itu nanti akan ada santunannya semua. Ya, itu manfaat yang keempat. Manfaat yang berikutnya, kecelakaan kerja kalau misalkan meninggal dunia, ini juga ada perhitungannya sendiri. Jadi kalau kecelakaan kerja meninggal dunia itu manfaatnya adalah 48 kali gaji yang dilaporkan atau upah yang dilaporkan. Ya, kalau kita menggunakan dasar upah 1 juta, jadi kalau misalkan kecelakaan kerja meninggal dunia, ahli warisnya Bapak itu yang akan kita berikan manfaatnya. Ya, karena nggak mungkin saya kalau Bapak kecelakaan kerja meninggal, Pak saya kasih manfaatnya Pak buat bekal Pak, kan nggak mungkin ya. Jadi manfaat ini yang turun adalah yang terima adalah ahli warisnya sebesar 48 kali upah terlapor. Kalau saya nominalkan itu minimal 48 juta rupiah. Ya, itu untuk santunan kecelakaan kerja meninggal. Ya, kalau misalkan ditambah lagi misalkan masih punya anak yang sekolah, itu akan kita berikan beasiswa ya untuk 2 orang anak dari TK sederajat, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ya, TK itu mulai 1,5 juta, SD 2 juta, ya, SD SMP. Kemudian naik ke SMA 3 juta, ya. Kemudian naik lagi kalau dia perguruan tinggi kuliah itu 12 juta sampai dia lulus. Bayangin Pak, BPJS itu kurang baik apa? Kalau pekerjanya aja sudah dikasih perlindungan pas Bapak bekerja, ya. Kalau nauzubillah, karena misalkan resiko meninggal sudah kita berikan santunan. Istri kita berikan santunan, anaknya Bapak yang masih sekolah pun kita berikan beasiswa dengan Bapak iuran 1 bulan. Ya. Bapak terlindungi, istri kalau misalkan ada kenapa kita berikan santunannya, anaknya Bapak kita berikan beasiswa. Supaya apa? Supaya bisa melanjutkan sekolah. Ya, manfaatnya benar-benar luar biasa. Itu baru program jaminan kecelakaan kerja, Pak. Ya, intinya pada saat Bapak sedang melaksanakan pekerjaan terjadi resiko, ya, itu nanti di-cover oleh BPJS TK. Caranya gimana? Caranya nanti tinggal lapor, Pak. Ya, lapor kalau misalkan terjadi resiko kecelakaan kerja, dibawa ke rumah sakit ya Pak, intinya ya, jangan sampai dibawa, mohon maaf, ke dukun atau sakal butung. Ya, karena kecelakaan yang tercover adalah kecelakaan yang sifatnya ditangani oleh medis, minimal puskesmas Pak. Lapor ke BPJS TK atau lapor nanti mungkin ada koordinator di tiap-tiap kecamatan. Nanti koordinator yang akan menyampaikan ke BPJS. Intinya harus dilaporkan. Ya, itu baru kecelakaan kerja. Pak, nelayan itu nggak ada jam kerjanya Pak, nelayan itu 24 jam. Bisa nggak kira-kira nanti kalau misalkan saya kecelakaan kerja atau meninggal di-cover oleh BPJS? Jawabannya bisa Pak. Karena untuk sektor informal itu kita juga tidak ada batasan waktu. Nggak mungkin kan Pak nelayan ada jam kerjanya Pak? Nggak mungkin. Nelayan itu pasti akan 24 jam. Selesai di laut, masuk kembali ke darat, dia mungkin masih akan jualan misalkan. Atau mungkin masih akan perbaiki perahu. Atau mungkin bikin jaring. Banyak ya. Selama Bapak melaksanakan pekerjaan sebagai nelayan, artinya itu nanti perlindungan ini akan aktif, akan ada Pak. Seperti itu. Ya, itu kecelakaan kerja. Yang kedua ada jaminan kematian. Di sini ada yang nggak meninggal Pak kira-kira? Nggak ada, ya. Semua pasti akan meninggal karena tinggal tunggu waktunya. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi jaminan kematian di sini adalah bersifat tabungan yang akan kita berikan untuk ahli waris Pak. Jadi kalau misalkan kita sebagai tulang punggung keluarga kemudian terjadi resiko sehingga mengakibatkan kita meninggal, si ahli waris ini dia akan mendapatkan uang atau mendapatkan ya santunan, namanya santunan kematian. Kalau ini besarnya 42 juta rupiah Pak.
di sini meninggal yang bukan karena kecelakaan kerja. Kalau di awal tadi 48 juta itu meninggal yang karena bapak kecelakaan kerja. Nah, kalau meninggal nggak kecelakaan kerja ini contohnya pas bapak nggak bekerja di laut, pas bapak nggak bekerja sebagai nelayan di rumah ya, lagi sama istri atau apa, kemudian sakit, kena serangan jantung misalkan, meninggal. Nah itu kita berikan santunnya 42 juta. Beda. Kalau tadi meninggal pada saat melaksanakan pekerjaan, kalau yang ini meninggal pada saat tidak melaksanakan pekerjaan. Termasuk, mohon maaf, bunuh diri kalau berhasil kita berikan santunan 42 juta rupiah. Kalau berhasil. Ya, kalau nggak berhasil ya enggak berarti ya. Itu caranya. Ya, bercanda Pak. Ya, pokoknya meninggal aja dulu ya. Meninggal yang bukan karena kecelakaan kerja. Hah? Banyak? Ya, itu Pak. Jadi program kita ini program yang bersifat istilahnya kalau pernah dengar sedia payung sebelum hujan ya Pak ya. Ya ini. Ya, kita itu nggak mau kecelakaan kerja, kita ini juga nggak mau meninggal ya Pak ya. Kalau bisa kerja nyaman, aman, umur panjang. Nah persoalannya ya kalau kita dapat yang kayak gitu ya, kalau misalkan kita kena musibah sehingga harus terjadi resiko, yang kita siapkan ini apa gitu loh ya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Nah itu dua program yang saya sampaikan ya, kecelakaan kerja sama kematian. Ini program pelindungan yang paling dasar Pak. Sebenarnya kalau Bapak pekerja minimal dua program ini Bapak punya, itu sebenarnya sudah sangat bagus Pak. Ya, sudah ada cover, sudah ada pelindungan untuk Bapak, untuk istri, untuk suami, untuk anak itu sudah ada. Karena ini pelindungan yang paling dasar. Ini bukan keinginan, tapi ini sudah menjadi kebutuhannya Bapak. Bapak bekerja, saya, Bapak, semuanya yang bekerja, itu sudah harus Pak. Ini sebagai kebutuhan. Sama seperti Bapak makan tiap hari itu perlu pasti. Ya, sama, jaminan sosial ini juga perlu, dibutuhkan juga semua orang. Ya, ini sudah menjadi kebutuhan. Bukan opsi lagi, oh saya tidak usah lah ya, saya ikut. Ya, tidak seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi Pak, program yang sifatnya tabungan. Jadi kita BPJS TK atau BPJS Tenagakerjaan ya. Orang nyebutnya BPJS TK Pak. Jadi jangan bingung ya, BPJS TK itu kerjaan, tenaga kerja. Kita juga ada program yang sifatnya tabungan. Jadi ketika Bapak iuran BPJS Tenagakerjaan, kalau Bapak ikut dengan tabungan ya, itu nanti ketika Bapak sudah tidak lagi bekerja sebagai nelayan, itu nanti uangnya bisa diambil Pak. Ada program namanya tabungan jaminan hari tua. Kalau tadi di awal jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kita juga ada jaminan hari tua. Ya, jaminan hari tua ini adalah tabungan yang nanti Bapak bisa ambil ketika sudah tidak lagi bekerja. Udah Pak, saya nggak mau jadi nelayan lagi Pak. Saya mau kerja yang lainnya misalkan ya. Saya mau ambil, oh iya saya punya BPJS TK, saya iuran jaminan hari tua. Nah nanti bisa diambil Pak itu Pak, jaminan hari tuanya ya, tabungannya bisa diambil kalau Bapak mengikuti dengan jaminan hari tua. Ya, jadi selain program pelindungan kita juga ada program tabungan. Ya. Nah kemudian untuk cara, mungkin Bapak bertanya-tanya gimana caranya jadi peserta ya Pak ya, kemudian bayarnya gimana, kalau klaim bagaimana ya. Jadi kalau untuk jadi peserta persyaratannya sangat mudah ya, cukup kopi KTP. Ya, kopi KTP, nanti kalau ada nomor handphone dilampirkan nomor handphone, pekerjaannya apa, sudah. Nanti kita terima datanya, kita proses, Bapak bayar, itu sudah langsung aktif Pak. Nggak ada masa tunggu. Sekarang Bapak kasih KTP ke saya ya, kami proses nanti di kantor, kami terbitkan tagihannya, dibayarkan, ya itu sudah langsung aktif. Kok misalkan setelah didaftarkan, terus nauzubillah Bapak ada resiko, itu pun langsung akan kita cover Pak. Jadi langsung aktif, kita nggak ada masa tunggu, ya langsung. Itu persyaratan pendaftaran. Ya. Kemudian Pak, kalau misalkan bayarnya bagaimana? Bayarnya berapa? Pasti ada yang tanya ya Pak ya. Bayarnya tadi sudah ada di spill sedikit tadi di awal ya, pembayarannya ya, nominalnya berapa. Kalau pembayaran ini nanti Bapak bisa lakukan di mana saja Pak. Ya, untuk sektor informal ini kita memang memperluas jaringan pembayaran. Ya, mulai dari Briling, BNI, agen BNI 46 bisa, di Indomaret bisa, di Alfamart bisa, di kantor pos bisa. Ya.
atau mungkin yang biasa main apa namanya Shopee atau Tokopedia itu juga bisa, ya. Atau nanti kita juga ada yang namanya agen, Pak. Kita dari BPJS Nakerjaan juga ada menyiapkan agen tuh di masing-masing kecamatan, ya. Kita sementara ini agennya juga masih mencari lagi yang memperbanyak agen. Nanti kalau memang sudah settle ada agen, nanti kita arahkan untuk mendaftar atau membayar ke agen, ya. Itu terkait pembayaran, Pak. Berarti bebas. Pembayarannya syaratnya itu aja, cuma bawa KTP atau kartunya. Bapak silahkan datang. Kalau misalkan saya bayarnya di Indomaret atau di Alfamart bisa. Kantor pos, agen Briling, BNI 46 itu bisa. Atau ke ATM juga bisa, silahkan, ya. Nah, untuk nominal pembayaran atau preminya, ya. Jadi kita ada 2 paket, Pak. Paket yang paling dasar yang saya sampaikan tadi, kecelakaan kerja sama kematian, itu per bulannya 16.800. Murah ya, Pak ya? Murah. Tadi disampaikan kalau misalkan sehari Bapak nyisihkan uang 1.000, 1 bulan itu sudah 30.000, Pak, ternyata. Lebih, Pak. Lebih. Nah, itu padahal baru 1.000. Iurannya cuma 16.800 minimal, Pak. Itu iuran minimal 16.800. Ya. Anggap aja seminggu Bapak nyisihkan 5.000 lah, Pak. 1 bulan sudah 20.000. Ya kan? Untuk bayar BPJS masih ada kembalian, Pak. Ya, nggak, artinya gini, Pak. Bapak menyisihkan uang 16.800 per bulan, tapi Bapak lihatnya secara luas. Yang dilindungi itu Bapak sebagai pekerja 24 jam. Terus kalau terjadi resiko apa-apa, istri, anak juga dapat manfaat. Hanya dengan Bapak 16.800 per bulan. Anggap saja udah 16.800 per bulan Bapak keluarin ini untuk sodako, Pak. Biar nggak kerasa. Untuk sodako, ya kan katanya kalau sodako kan dijauhkan dari bala ya, Pak ya. Iya kan. Nah, anggap saja 16.800 yang Bapak keluarkan pelan-pelan ini ya, per minggu 5.000 ya. Minggu pertama 5.000, kedua 5.000, 3 sampai seterusnya. Sudah ketemu 20.000 untuk bayar BPJS tenaga kerja. Yang dilindungi Bapak iya 24 jam pada saat bekerja. Kalau misalkan terjadi risiko meninggal, ahli warisnya juga kita berikan santunan. Anaknya dapat beasiswa. Ya, 16.800. Bayangkan jaminan kematian, kita sedikit matematika ya, Pak ya. 1 bulan 16.800. Manfaat yang kita keluarkan 42 juta rupiah. Ya kan? Kira-kira saya tanya, kalau Bapak nabung 16.800 per bulan untuk sampai 42 juta, butuh berapa bulan, Pak? Wah, Pak. Kalau saya hitung itu ratusan bulan, Pak. Bahkan tahun. Nah, pertanyaan saya, kira-kira umur kita paling jauh berapa sih, Pak? 100, Pak. Kayak Bapak dikasih umur 100 tahun, Bapak iuran 16.800, itu 100 tahun belum nyampe 42 juta, Pak. Ya. Ya. Jadi manfaatnya kita melihatnya dari sisi itu, Pak. Jangan karena udah BPJS ini nanti apa namanya beban misalkan ya. Kita iuran lagi 16.800, tapi dilihat dari sisi manfaatnya. Seperti itu, ya. Jadi itu tadi, Pak, kalau misalkan terjadi resiko, silahkan lapor ke BPJS Nakerjaan atau mungkin nanti ditunjuk sebagai koordinator ya di masing-masing kecamatan atau di mana ya kelompok nelayan atau apa. Itu nanti lapor ke BPJS Nakerjaan. Pak, ini ada resiko kecelakaan kerja. Kalau terjadi resiko kecelakaan kerja, bawa ke rumah sakit, Pak. Jangan bawa pulang ke rumah. Minimal puskesmas. Tunjukkan kartunya. Karena nanti Bapak kalau sudah jadi peserta BPJS TK, Bapak daftar, Bapak bayar, kita kasih kartu. Kartu ini yang akan Bapak pegang nanti ya. Ini loh saya ini sudah peserta BPJS Nakerjaan ya. Masuk rumah sakit, kalau misalkan terjadi resiko kecelakaan kerja, pakainya yang kita, Pak, jangan yang kesehatan, jangan kebalik. Ya, kalau sakitnya yang bukan karena kecelakaan kerja, itu Bapak pakainya BPJS Kesehatan atau KIS. Ya, tapi kalau pas Bapak bekerja sebagai nelayan, melaut atau pas di darat lagi benerin kapal atau apa, terus Bapak kena resiko kecelakaan, pakainya yang BPJS Nakerjaan. Saya kecelakaan kerja, Pak. Ya, pakainya yang itu. Ya, pembayaran 16.800 per bulan bisa di ATM, Briling, BNI 46, agen pos dan lain-lain. Ya. Bapak nanti dapat kartu juga di situ, ya, itu. Kemudian ada lagi, Pak, kira-kira yang mau ditanyakan ini? Kalau pendaftaran tadi sudah ya. Oh iya, ada satu lagi yang sini ya. Sebentar, Pak, ada waktunya nanti.
Ditunggu dulu. Nanti stop dulu. Ada yang mau saya sampaikan? Iya. Perlu saya sampaikan juga terkait pendaftaran, Pak. Karena ini sektor informal, jadi kita ini ada batasan usia. Mohon maaf. Jadi batasan usia kalau di sektor penerima upah itu kita memang nggak ada batasan umur. Tapi kalau di sektor informal ini kita ada batasan usia 65 tahun, Pak. Ya, sebenarnya kenapa sih Pak kok dibatasi usia 65 tahun? Jadi dulu tuh pernah didiskusikan ya Pak ya. Diasumsikan kalau pekerja informal itu usia 55 itu mungkin sudah tidak produktif. Tapi ternyata di lapangan faktanya banyak sekali pekerja-pekerja informal yang usianya di atas itu masih banyak. Dulu tuh 55 dibatasin Pak, kemudian 60. Selalu 60 ternyata masih banyak juga, dibatasin lagi ke 65. Ya. Jadi batas maksimal adalah 65 tahun, iuran per bulannya 16.800, itu hanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau Bapak ingin yang dengan uang kembali dengan jaminan hari tua, itu tambahnya 20.000. Jadi 20.000 ditambah 16.800, itu 36.800. Itu kalau dengan yang tabungan 36.800. Yang kembali 20.000 ya plus dengan pengembangan. Tapi kalau yang 16.800 sifatnya ini adalah kita gotong royong ya, tidak ada tabungan yang kembali ketika peserta yang 16.800. Ya. Itu ya Pak ya. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator ya Pak ya untuk sesi tanya jawab. Terima kasih.